Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada hari ini, hari Kamis Legi, tanggal 9 April 2026, yang pada hari ini memasuki surat ke 33, yaitu surat Al-Ahzab ayat 1 sampai dengan ayat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang pada hari ini berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan keselamatan, memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian kepada kita semua, terutama kepada saudara-saudara yang pada hari ini berulang tahun. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan limpahan rezekinya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kesempatan, dan kelonggaran kepada kita semua di dalam mentadaburi Al-Quran sebagai pedoman hidup kita semua. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya memohon dengan ketulusan hati, keikhlasan saudara-saudara untuk membantu eksistensi daripada channel Kreweng Aji ini dengan cara sudilah kiranya saudara-saudara memberikan subscribe kepada video-video yang telah atau yang akan kami terbitkan. Ini adalah penting sekali, dan ini adalah sangat dibutuhkan oleh Kreweng Aji Channel untuk dapat eksis dan berlanjutnya tadabbur Al-Quran di hari-hari yang mendatang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara yang berkenan untuk memberikan bantuannya berupa subscribe. Dan tidak lupa juga saya mengharapkan sudilah kiranya saudara-saudara untuk memberikan kritik dan sarannya untuk dapat menunjang kemajuan dan kebaikan serta peningkatan kualitas daripada channel-channel Kreweng Aji ini. Demikianlah, marilah kita lanjutkan
tadabbur kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tudhi'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakimah. Wa tabi' ma yuha ilaika min rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabir. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakil. Wa kafa billahi wakil. Ma ja'alallahu lirajulin min baini fi jawfih. Wa ma ja'ala azwajakumul dairuna minhuna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum dalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdi sabil. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fil dini wa mawalikum walaisa alaikum junahun fima a'tatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubuhum wa kana Allahu ghafurur rahimah. An-nabiyyu aula bil mu'mina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'dhin fi kitabillahi minal mu'mina wal muhajirina illa an taf'alu illa awliyaikum ma'ruf. Kana dalika fil kitabi masdura. Shadaqallahul adzim. Artinya, dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan jangan taat kepada kaum kafir dan kaum munafik. Sesungguhnya Allah senantiasa yang maha tahu, yang maha bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau dari Tuhan engkau. Sesungguhnya Allah senantiasa yang maha waspada apa yang kamu kerjakan.
dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah sudah cukup sebagai pengurus perkara. Dan untuk seseorang, Allah tidak membuat dua hati di dalamnya, dan Ia tidak membuat istri kamu yang kamu tinggalkan karena jihar sebagai ibu kamu, dan Ia tidak membuat anak pungut kamu sebagai putra kamu. Ini semua adalah ucapan mulut kamu. Dan Allah berfirman benar, dan Ia menunjukkan jalan. Panggillah mereka dengan nama ayah mereka, dan adalah paling adil menurut Allah. Tetapi jika kamu tidak tahu ayah mereka, lalu mereka adalah saudara kamu seagama dan kawan kamu, dan tidak ada cacat bagi kamu dalam hal yang kamu berbuat kesalahan, tetapi kamu tetap bertanggung jawab terhadap apa yang disengaja oleh hati kamu. Dan Allah senantiasa yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih. Nabi itu lebih dekat pada kaum mukmin daripada diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah sebagai ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah itu lebih dekat satu sama lain dalam peraturan Allah daripada kaum mukmin yang lain dan sahabat muhajirin, terkecuali jika kamu berbuat baik kepada kawan-kawan kamu. Itu adalah tertulis dalam kitab. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah arti dan makna surat Al-Ahzab, surat nomor 33, ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 6. Sekarang marilah kita masuk di dalam penjelasan dari ayat-ayat yang tersebut tadi itu. Penjelasan yang pertama pada ayat 1. Surat ini diturunkan pada waktu pasukan gabungan yang kuat dari kabilah-kabilah Arab mengepung kota Madinah dari luar. Sedang kaum munafik dan kaum Yahudi membantu mereka dari dalam untuk menghancurkan kaum muslimin. Pada saat yang genting semacam itu, perlu sekali bahwa kaum muslimin yang dalam ayat ini dipanggil melalui Nabi yang tersebut dalam kalimat wahai Nabi, janganlah sekali-sekali mengalah kepada musuh yang pantang berdamai. Atau ayat ini dapat pula diartikan sebagai berikut: hendaklah Nabi suci jangan sekali-sekali
merisaukan orang yang mencela beliau, karena tujuan mereka hanyalah untuk mencari-cari kesalahan, dan setiap tindakan harus diperhitungkan benar-benar agar tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk melancarkan celaan atau yang lain-lainnya. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 4. Uraian ini tidaklah berhubungan dengan uraian berikutnya, tetapi hanya mengiktisarkan apa yang diuraikan dalam ayat sebelumnya. Di sana diterangkan bahwa Nabi suci Muhammad SAW dilarang taat kepada kaum kafir dan kaum munafik, tetapi hanya disuruh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, karena hati satu tidak dapat secara serentak mencintai Allah Ta'ala dan mencintai musuhnya. Penjelasan ayat 4 dilanjutkan. Uraian ini menghapus 2 adat istiadat jahiliyah. Yang pertama ialah apa yang disebut sebagai jihar atau mujoharoh. Kata jihar berasal dari kata jahr, artinya punggung. Adat istiadat jihar itu terdiri dari ucapan seorang suami kepada istrinya sebagai berikut. Bagiku engkau itu seperti punggung ibuku. Setelah kalimat itu diucapkan, seketika itu hubungan antara suami dan istri putus seperti orang bercerai. Tetapi istri tidak boleh meninggalkan rumah suaminya dan tidak boleh kawin lagi di tempat lain. Istri tetap tinggal di rumah bersama-sama suami, tetapi seperti orang yang ditinggalkan sendirian tanpa digauli selama-lamanya. Adapun adat istiadat yang kedua ialah bahwa anak pungut harus dianggap sebagai anak kandung. Ayat ini menghapus 2 adat istiadat itu atas dasar yang sama, yakni istri tidak dapat menjadi ibu kandung dan orang lain tidak dapat menjadi anak kandung. Tentang hal jihar ini dibahas dengan panjang lebar di dalam rukuk pertama surat 58. Kemudian penjelasan pada ayat 6. Memang benar bahwa bagi kaum mukmin Nabi suci Muhammad SAW itu melebihi seorang ayah. Beliau mengangkat mereka dari keadaan yang biadab ke derajat manusia yang sejati. Oleh karena itu, tali kecintaan yang mengikat mereka kepada beliau adalah jauh lebih kuat daripada ikatan cinta biasa dan ikatan persahabatan.
uraian bahwa istri-istri Nabi adalah ibu mereka, ini mengisyaratkan hubungan secara rohaniyah. Karena istri-istri Nabi suci membantu kaum mukmin dalam memperkembangkan rohani mereka. Ini dapat dilihat di dalam tafsir nomor 1989 dan tafsir nomor 1989 huruf A. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 6. Mula-mula setelah kaum muslim tiba di Madinah, terjadilah persaudaraan antara sahabat Muhajir dan sahabat Ansor, yaitu sahabat pendatang yang disebut sahabat Muhajir dan sahabat Ansor adalah sahabat asli penduduk Madinah. Seorang sahabat Muhajir dipersaudarakan dengan seorang sahabat Ansor. Dengan demikian dua-duanya dipersatukan, dan jika salah seorang di antara mereka meninggal dunia, maka yang seorang lagi berhak mendapatkan bagian waris. Menurut adat istiadat Arab kuno, ayat ini menghapus adat istiadat itu dengan hanya mempertahankan persaudaraan Islam dalam arti yang luas. Tetapi tentang hak waris hanya boleh diberikan kepada ahli waris yang sebenarnya. Tetapi orang Islam boleh saja membantu saudara Islam lainnya dengan memberi sedekah atau membuat wasiat untuk saudara Islamnya itu. Inilah artinya ayat yang berbunyi, terkecuali jika kamu berbuat baik kepada kawan-kawan kamu. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tadabbur kita pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.